Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yoga sebagai perwakilan dari UKM Kalimantan udah menyempatkan hadir di di podcast pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya perkenalan lagi aja ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Cismiriani Sani Zulkarnain. Biasa dipanggil Aul atau Lia, dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2019. Di sini saya menjabat sebagai staf Kementerian Sosial, Seni dan Budaya. Mungkin selanjutnya bisa perkenalkan diri, Yoga. Oke. Jadi perkenalkan, nama aku Nariswari Yoga dari S1 Informatika 2019 dan alhamdulillah diamanahkan tahun ini sebagai Ketua UKM Kalimantan. Salam kenal ya Yoga. Kenal juga. Iya. Mungkin langsung aja ya, kita mulai aja podcastnya. Nah, mungkin yang pertama nih, untuk gambaran umum dan fokus utama di UKM Kalimantan itu apa ya Yoga? Kan juga mungkin ada beberapa banyak mahasiswa yang masih kurang tahu mungkin ya, mungkin juga ketinggalan berita, mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh Yoga. Nah, jadi untuk UKM Kalimantan ini sebenarnya UKM seni dan budaya, di bidang seni dan kebudayaan yang mewadahi mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Kalimantan itu sendiri, dari seluruh daerah Kalimantan. Jadi untuk kita bersilaturahmi lah yang ada di lingkungan Telkom University itu sendiri. Terus untuk fokus kita itu sebenarnya sebagai rumah, sebagai wadah dari mahasiswa-mahasiswi Telkom University yang berasal dari daerah Kalimantan itu tadi, agar mereka ada tempat untuk kalau misalkan kita jauh gitu kan dari rumah, apalagi dari Kalimantan ke Bandung tuh wah jauh banget gitu kan. Nah, ya, betul. Jadi ada tempat lah buat mereka biar nggak asing di kota orang gitu. Terus juga UKM ini tuh kan UKM seni dan budaya. Jadi di sini juga kita membranding kebudayaan-kebudayaan dari Kalimantan itu sendiri. Apa aja sih budaya-budaya di Kalimantan itu? Atau bagaimana sih Kalimantan itu sebenarnya bukan yang cuma orang-orang tahu Kalimantan tuh hutan doang, enggak gitu. Untuk budayanya apa aja nih Yoga yang diperkenalkan, yang mungkin biasanya orang-orang udah tahu nih, oh ada ini gitu, mungkin ada lagi yang kita belum tahu, bisa diceritakan Yoga? Mungkin kayak untuk tari-tarian gitu kan, biasa kebanyakan biasa tari Dayak gitu, atau ada adat-adat Dayak yang sebenarnya di sana itu biasa aja, atau tato orang Dayak gitu kan, banyak tatoan gitu. Ya itu merupakan adatnya mereka gitu loh, dan harusnya yang dari luar Dari daerahnya Yoga sendiri biasanya kan sendiri ya. Untuk daerah Yoga sendiri itu adatnya apa tuh kalau boleh? Kalau aku itu biasa akhir tahun gini itu Rauteng Kayu itu turunin pada kayak perahu gede ke laut, jadi kayak persembahan, apa sih bahasanya ya, kayak gitu, persembahan buat alam lah, udah ngasih, kan kebanyakan di Kalimantan tuh mata pencariannya nelayan kayak gitu-gitu, jadi kayak ngasih wujud rasa terima kasih gitu loh ke alam, ke laut, udah memberikan hasil yang baik gitu. Jadi pada 7 Dulung itu biasa akhir tahun dilaksanakan.
Berarti itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali ya? Tahun ganjil, tahun ganjil. Tahun ganjil itu berarti kayak Ya, 2021 2021, gitu ya? 2023 gitu. Oh, jadi setiap tahun ganjil kalau di daerahnya Yoga sendiri itu dilakukan adat itu ya? Iya. Menarik ya sepertinya adat-adat yang ada di Kalimantan. Nah, untuk selanjutnya nih, kan mungkin ada banyak mahasiswa juga yang ingin bergabung UKM Hmm. Kalimantan. Nah, keuntungan dari, ke mahasiswa ini untuk mengikuti UKM Kalimantan ini apa sih, Yoga? Benefit yang bisa Em, didapatkan? Apa ya, kalau misalkan keuntungan paling yang general gitu kan, nambah nambah teman, nambah relasi, terus kita bisa belajar bahasa Kalimantan gitu sih. Belajar bahasa Kalimantan kan, kalau misalkan pengen tahu lah bahasa Kalimantan tuh gimana, ya belajar bahasa Kalimantan. Soalnya kalau misalkan kita anak-anak Kalimantan, kalau udah ngumpul gitu kan, pasti kayak kebawa bahasa daerah. Jadi ngomongnya pakai bahasa daerah gitu. Terus sih, terus apalagi ya? Mungkin kalau misalnya mau jalan-jalan Kalimantan lagi liburan, bisa ngubungin gitu, ngubungin. Di sini ada tempat di mana aja yang bagus, tempat wisata di mana aja, kan bisa lah. Jadi tour guide. Jadi tour guide gratis ya, bisa Nah, jalan-jalan ke Kalimantan. iya. Eee, untuk prestasi di UKM Kalimantan itu sendiri selama masa periode ini tuh ada apa aja sih, Yoga? Dan udah berapa kali sih mungkin udah memenangkan suatu lomba atau udah mengikuti kegiatan-kegiatan yang bergengsi atau kegiatan-kegiatan besar yang udah dilakukan gitu? Em, Belum ada sih untuk periode akunya, tapi kemarin itu sempat ikut apa sih yang dari Bitmawa itu, dari Telkom, yang ngajuin proposal, tapi nggak masuk, cuman masuk 10 besar apa berapa gitu. Itu kegiatan apa ya? Jadi kayak pembangunan buat suatu daerah gitu loh. Kan di Kalimantan juga kayak belum terlalu apa ya, terlalu kayak kota-kota besar gitu loh. Nggak semuanya. Ada Ya. beberapa kota yang emang udah maju, tapi ada juga beberapa kota atau kabupaten yang masih nggak masih apa ya, masih terbelakang lah istilahnya. Ini kemarin ya cuma masuk berapa besar gitu. Seperti, mengikuti lomba atau gimana ini? Iya, ikut Atau event? ikut lomba gitu dari Oh gitu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh jadi di UKM Kalimantan ngikutin lomba yang untuk mensejahterakan rakyat Ya, gitu ya, untuk membangun sebuah kota gitu ya? pembangun tujuannya ya Oh, pembangunan itu pembangunan kota itu sendiri tadi. gitu. Gitu. Itu tahun kapan ya lomba itu Itu tahun dilaksanakan? 2020 akhir, 2021 awal. Oh, berarti 2021 masih baru-baru ini ya? masih baru, lumayan baru. Oh, gitu. Tapi kalau Bagus. untuk tahun tahun beberapa tahun lalu itu kita apa ya, masuk ke dalam 5 besar duta budaya, terus kemudian terpilih sebagai ikon masyarakat Dayak dalam kegiatan promosi Pulau Kalimantan. Kemudian lagi, oh ini talent talent kesenian untuk Net TV Jabar itu tahun Untuk 2019. Untuk talent kesenian itu modelnya bagaimana Yoga? Kalau boleh tahu nih, biar Untuk sharing-sharing mungkin teman-teman pada kepo semua nih yang ya, melihat kalau nanti. untuk talent kesenian ini tuh kita ada satu proker yang isinya ya untuk melatih
mereka nari gitu kan. Nah, di situ ya mereka belajar nari, mereka bisa ikut. Jadi Dalamnya di nggak UKM cuma nari aja sih, ada musik juga. jadi maaf memotong tadi, untuk UKM Kalimantan itu Apa? isinya ada bagian talent menari gitu. Iya, ada talent nari sama Oh, jadi musiknya dibagi musik 2 ya daerah, musik untuk tempatnya? sampai gitu. Ya. Gitu. Untuk talent menarinya itu daerah dicampur dengan yang modern atau hanya daerah aja? Biasanya dia jadi tari kreasi gitu. Ya, Jadi macam-macam ya? hmm. Tapi lebih yang ditonjolkan yang Kalimantannya. Oh gitu. Sepertinya seru sekali ya ini bagian talent menari. Kalau boleh tahu talent menari ini apakah masih berjalan selama online ini? Kan berhubung online itu kayaknya semua virtual ya? Iya, untuk tahun ini nggak jalan untuk talent itu. Karena ya kendala di virtual itu, terus apa ya, untuk jam latihan juga susah, terus SDM juga ya tau lah online pada gimana kalau online tuh. Iya betul. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya sih buat daftar jika ada proker yang terbuka untuk umum? Mungkin ada mahasiswa yang ingin menjadi panitia di acara-acaranya UKM Kalimantan gitu, apa ada atau gimana ya, Yoga? Ini Bisa untuk dijelaskan? mahasiswa Telkom atau luar Telkom gitu. Mahasiswa Telkom. Telkom Kalau ya. misalnya yang di luar Telkom apa ada juga? Untuk saat ini belum sih, Oh, belum ada buat rencana. Paling dari Telkom untuk in general Intelkom aja. Kalau untuk Intelkom itu kita ada proker proker Batam. Jadi di situ eh, kalau misalkan mau untuk daftar jadi panitia, biasa kita nge-share di IG kita di Telkom Kalimantan.Telkom University. Terus kita nge-share persyaratan-persyaratan apa aja, terus nanti biasa setelah pengumpulan berkas dia ada wawancara, terus itu sih sebenarnya kalau misalkan untuk join di untuk proker kegiatan eksternal gitu. itu biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali gitu? Oh, kalau untuk benua hitam itu acara tahunan yang bisa dibilang acara inti buat ke seluruh ini sih, ke seluruh Telkom University-nya. Berarti itu acara besar ya? Acara besar. Oh, Benua Hitam sendiri itu tentang apa sih acaranya itu? Dia itu lebih ke pagelaran seni dan budaya, pagelaran tarian, terus ya kita di situ memperkenalkan tarian-tarian dari Kalimantan itu sendiri, tarian atau alat musik dari benua itu. Seperti itu. Terus dengan segala banyaknya proker yang ada di UKM Kalimantan nih, bagaimana sih cara kalian semua ini untuk mempertahankan ekstensi UKM agar peminatnya itu tetap banyak gitu? Eksistensi. Yang pertama kita itu paling ngajak yang dari daerah sendiri kan, kayak misalkan pas lagi fair misalnya contoh
ngajakin mereka buat tahu dulu, ini loh di sini ada UKM Kalimantan, kalau misalkan tertarik atau dari Kalimantan dan pengen teman orang-orang kasih join gitu kan. Terus kalau misalkan lebih tertarik lagi, kalian bisa join di kepengurusan kayak gitu. Dari awal udah diajakin buat mengikuti dari kegiatan-kegiatan UKM Kalimantan ini. Kalau misalnya nih ada mahasiswa nih yang mungkin orang tuanya berasal dari Kalimantan dan dia lahirnya nggak di Kalimantan, apa bisa join sih ke UKM kamu Yoga di UKM Kalimantan itu? Boleh Atau hanya banget. untuk orang-orang Kalimantan aja? Boleh banget sih kalau misalkan mau dia lahir pun itu Kalimantan. Berarti yang asal dari Kalimantan, kalau jadi kita bisa ikut dong di kegiatannya. Dengan terbuka lebar merangkul buat ikut ke sini. Kayaknya ini seru sekali sih di UKM Kalimantan. Terus untuk pengalaman terseru kamu nih selama menjabat sebagai ketua ya? Iya. Oh ya, selama menjabat sebagai ketua tuh apa aja sih pengalaman terseru kamu di UKM ini, UKM Kalimantan? Terus seru sih sebenarnya kalau dibawa enjoy aja, nggak dibawa beban, itu seru sebenarnya. Kayak misal lagi ada rapat atau apa, aku tipe yang kalau misalkan rapat nggak mau yang tegang atau bagaimana, pasti bercanda-bercanda gitu, tapi tetap serius. Nggak mau yang kaku atau apa gitu, nggak suka. Ya selama kitanya bisa enjoy dengan apa yang dilakukan, semuanya pasti seru sih kalau aku pribadi ya. Mungkin dari Yoga ada program kerja yang menurut Yoga paling seru nggak? Atau emang semuanya seru nih? Program kerja yang seru itu ini di Benua Etam, karena kan paling gede, paling apa gitu, dan ngecakup semua gitu. Terus kemudian juga di ini Kopdar, Kopi Darat. Kopi Darat itu kayak untuk menyatukan orang-orang yang ada di UKM. Jadi kita biasa untuk Kopdar itu, kalau misalkan kemarin lagi offline, bisa bisa bukber atau kita bisa nonton bareng atau mau jalan-jalan keliling Bandung juga, hayu gitu. Itu Kopdar. Terus kemudian satu lagi itu di UKM Fair. UKM Fair sih, kayak kenalan sama maba-maba yang kepo UKM Kalimantan tuh apa, atau nanya-nanya. Kalimantan tuh hutan semua kakak. Gitu sih. Gitu, masih banyak pertanyaan gitu ya? Masih. Terus kalau di Kopdarnya itu sendiri, kan ini lagi online ya. Kalau yang tadi kamu ceritain kan waktu offline. Nah, kalau online sendiri gimana tuh caranya kalian untuk melakukan itu? Atau emang lagi freeze gitu selama online? Kita tetap nonton via Oh, Zoom. melalui via Zoom ya. Oke. Kayaknya seru nih. Boleh ya diajak-ajak. Via Zoom. Oh. Terus untuk tantangan terbesar kamu selama menjalankan program kerja tuh apa aja sih? Koneksi itu yang utama, udah koneksi. Terus sama apa sih namanya, kalau misalkan ya kan kalau jam kuliah yang padat gitu kan, dan kadang juga ada orang-orang, anak-anak atau mereka teman-teman aku yang apa sih namanya, nggak ketemu gitu loh jadwalnya, kayak mau dijadiin satu pun sampai kapan nggak bakalan ketemu jadwalnya. Jadi sering Gitu. reschedule ya? Ya reschedule terus
Terus sama kalau misalkan ada yang kadang ada yang susah dihubungi karena tempatnya tuh jauh banget dari jaringan internet atau apa gitu sih. Kendalanya di situ aja. Sama Kalau SDM sih misalnya kurang juga, agak-agak kurang. untuk SDM tahun ini agak kurang Iya, gitu. untuk SDM tahun ini agak kurang dari tahun sebelumnya. Mungkin karena online ya, biasa kalau online nih anak-anak tuh pada males gitu untuk Iya, melakukan pada kegiatan. males-males. Kan kalau misalnya offline itu kan, kalau aku sering lihat ya, sering ada kegiatan ya kalau UKM Kalimantan tuh di Telkom. Iya, lumayan sering ada kegiatan. Ada aja gitu. Mungkin karena ini online ya, jadinya kayak Iya. minatnya Jadi kurang. dari teman-teman UKM lain juga kan ada yang cerita gitu, nggak untungnya nggak aku sendiri aja yang ngerasain ini gitu loh. Semuanya merasakan ya untuk Iya, UKM-UKM. Ya mungkin bisa diambil dampak baiknya ya. Gimana pun juga kan keadaannya juga lagi seperti ini. iya, mau nggak mau. Iya betul sekali. Terus ada program khusus nggak sih? Maksudnya program yang baru gitu selama pandemik, dari kegiatan yang mungkin waktu offline nih ada kegiatan A, dan waktu ketika online ini kegiatan A ini nggak bisa dilakukan dan diganti B gitu, ada nggak dari UKM Kalimantan itu sendiri? Untuk saat ini periode aku kayak nggak ada, kita lebih fokus untuk mengerjakan proker-proker yang sebelumnya tapi di online kan kayak gitu sih, lebih ke situ. Untuk proker-proker sebelumnya tuh contohnya kayak gimana tuh Yoga, kalau boleh tahu nih? Ya yang kayak tadi tuh kopdar gitu kan, itu kan kalau misalkan offline dia jalan-jalan atau apa, Iya kalau betul. misalkan online kita rubah jadi nonton via Zoom gitu. Atau kalau misalkan kayak first meet atau open mind gitu kan juga mau nggak mau kita via online. Iya betul sekali. Mungkin karena dari aku itu aja ya, dan maaf banget mungkin terlalu cepat ya, karena pertanyaan juga udah seru. Terima kasih ya untuk Yoga udah mau datang di live podcast ini. Dan salam-salam ya buat teman-teman di UKM Kalimantan. Semoga sehat selalu. Dan yang terakhir, pesan yang ingin disampaikan nih untuk BEM atau untuk UKM Kalimantan untuk gitu. Silahkan juga. Kalau misalkan untuk BEM, aku suka dengan gini gitu, untuk UKM gitu untuk nge-branding UKM-nya mereka gitu. Terus lagi ya kalau misalkan dari untuk UKM aku sendiri, ya semoga tetap semangat melaksanakan proker-prokernya, kemudian apa ya, tetap jaga kesehatan lah. Ini juga nggak tahu kapan beresnya. Terus ya, itu mungkin itu aja deh. Makasih Yoga buat pesan dan kesannya. Semoga UKM Kalimantan selalu jaya terus ya untuk kedepannya, dan semoga kedepannya makin banyak peminatnya dan anak-anaknya makin banyak yang masuk dan makin seru lagi acaranya. Semangat juga menjalankan tugasnya. Terima kasih juga dari BEM ya. Oh ya, siap. Mungkin dari aku izin untuk mengundurkan diri ya, Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.